perempuan hendak keluar rumah ya dan melakukan aktivitas yang disyariatkan, itu harus mendapatkan izin dari suami. Nah, itu yang annal asla, ya sesungguhnya hukum asal atau fungsi dasar dari seorang perempuan itu adalah robatul bait. Jadi dari situ juga kita bisa melihat bahwa memang fungsi istri ya berada di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, apa kabar? Semoga sahabat muslimah dimanapun berada diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bertemu kembali kita dalam program Mafahim Islam, di mana di dalam acara ini kita akan berbincang terkait dengan pemahaman Islam tentang berbagai aktivitas dan juga hal-hal yang berada di keseharian kita. Kali ini kita sudah bersama dengan Ustazah Ratu Erma yang akan berbincang bersama mengenai hal-hal tersebut. Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Semoga Ustazah senantiasa diberkahi oleh Allah dan sehat selalu. Amin, amin, amin. Insyaallah. Baik Ustazah, kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya terkait dengan peran utama gitu ya, ataupun hukum asal ya, bagaimana Islam itu memandang tentang perempuan gitu ya Ustazah. Sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan terkait dengan fungsinya sebagai ummun seperti itu ya Ustazah. Sudah dijelaskan dalil-dalilnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya fungsi ataupun prinsip dasar tentang kedudukan perempuan dari sudut pandang Islam itu terkait dengan perempuan itu adalah robatul bait Ustazah ya kan sebelumnya itu. Nah, bagaimana sih Ustazah tinjauan syara terkait dengan dalil tersebut? Ya, baik. Jadi saya mengingatkan lagi ya sahabat muslimah bahwa dari serangkaian hukum syara kemudian ada satu pemahaman yaitu al-aslu fil mar'ah hiya ummun wa robatul bait wa hiya irdun yajib ayusan ya. Di sebelumnya kita sudah membincangkan tentang ummun dan untuk dalil terkait dengan robatul bait ya. Nah, itu sudah disampaikan juga terkait dengan bahwa ketika seorang istri, seorang perempuan hendak keluar rumah ya dan melakukan aktivitas yang disyariatkan, itu harus mendapatkan izin dari suaminya. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, dalil pertama dari hadis Rasulullah SAW, jadi ada diriwayatkan ya dari Anas bahwa seorang laki-laki itu melakukan perjalanan dan melarang istrinya untuk keluar rumah sepanjang suaminya tidak ada itu ya. Tapi kemudian ayah dari si istri ini sakit ya, dan si istri ini meminta izin pada Rasulullah SAW untuk mengunjungi ayahnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasul pada perempuan itu, ittaqillah ya wala tukhalifi zaujak. Hendaklah engkau bertakwa pada Allah, jangan menyalahi apa yang diminta oleh suamimu, begitu. Ya, nah ini disebutkan kisah ini di dalam kitab Al-Mughni ya, itu oleh Ibnu Qudamah. Kemudian hadis yang lain ya, terkait dengan fungsi warobatul bait ini, yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa min haqqiz zauji ala zaujatihi alla tasuma tatawuan illa biizni, ya, yang artinya termasuk hak seorang suami atas istrinya ya, yaitu istrinya ini tidak melakukan saum sunnah ya, kecuali dengan seizin suaminya gitu ya. Nah, jadi sahabat muslimah, sebenarnya Allah syara itu memberikan hak, boleh sesungguhnya seorang istri itu untuk mengunjungi ayahnya, apalagi sedang sakit begitu ya. Dan juga disyariatkan seorang istri untuk melakukan saum sunnah. Nah, hanya saja syarat telah menetapkan itu berada pada hak suaminya gitu ya. Ini untuk menunjukkan
dua hadis ini tuh menunjukkan bahwa annal asla, ya sesungguhnya hukum asal atau fungsi dasar dari seorang perempuan itu adalah robatu bait. Jadi walaupun sebenarnya kita mengetahui dari kisah itu ya, dengan ketaatan istri terhadap suaminya sampai akhirnya ayahnya wafat, ya, Rasul mendoakan si istri ini atas ketaatannya itu, ya, dan Allah kemudian melalui malaikat Jibril menyampaikan bahwa diterima ya amal ketaatannya ini, gitu. Ya, artinya tidak ada kekeliruan ketika dia mentaati suaminya itu, gitu kan, bahkan tidak mengunjungi ayahnya, gitu ya. Nah, jadi betapa bahwa kemudian memang keberadaannya itu harus berada di rumah Qurratu Bait ya, sebagai pengatur, pengurus, pemilik, begitu. Nah, kemudian hadis lainnya, hadis ini masyhur ya, tentang putri Rasul Sayyidah Fatimah radhiyallahu an yang menyampaikan pada suaminya keluhan bahwa lelah gitu. Beliau membuat makanan, ya, menggiling tepung, ya. Nah, akhirnya suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyampaikan, ya sudah, sampaikan saja pada ayahanda, pada Rasulullah, ya, coba mintakan pembantu begitu ya, begitu. Nah, akhirnya Fatimah pun bertemu dengan ayahnya, menyampaikanlah keluhannya itu, tapi kemudian kita pahami dari hadis itu, Rasul tidak memberi ya membantu, tapi kemudian mengakui gitu ya bahwa memang tugas Anda anti ya sebagai seorang istri itu dia di rumah. Kemudian juga ketika suaminya Imam Ali tidak membantu menyediakan makanan, itu juga tidak dikomentari oleh Rasulullah. Ya, artinya dari situ kita jadi memahami penetapan bahwa tugas istri memang melakukan pekerjaan di dalam rumah, robatu bait, ya, kemudian suaminya mengerjakan hal-hal di luar rumah gitu. Nah, tapi ada hal yang pelajaran yang menurut saya ini penting ya bagi kita semua ketika Rasul merespon permintaan itu, wahai putriku, ya, maukah aku tunjukkan gitu ya, sesuatu yang lebih baik gitu bagi kehidupan rumah tangga kalian ketimbang apa yang kalian minta, yaitu minta pembantu gitu ya. Ya, tentu saja kan putrinya menyampaikan, iya tentu wahai ayahanda, lalu dijelaskan oleh baginda Rasul SAW, setiap kalian hendak tidur ya ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, dan kata Rasul itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu, ya. Jadi berzikir ya Ustaz. Betul, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya, juga oleh Imam Muslim. Dan memang relevansinya ya bagi kehidupan kita, justru dengan berzikir itu kita bisa lebih ringan, lebih tenang ya, menghadapi pekerjaan, jadi tidak stres ya, gitu ya. Bisa mengurangi rasa lelah yang berlebihan. Betul. Juga kemudian mengajarkan hidup sederhana, cukuplah dengan yang ada, gitu kan. Juga mengajarkan bahwa membangun keluarga ya, interaksi suami istri itu dengan landasan spiritual, begitu. Dan dengan zikir itu mengingat Allah, menyebut Allah, itu ada energi yang tak kasat mata, begitu ya. Nah, dari situ juga kita bisa melihat bahwa memang fungsi istri ya berada di rumahnya, gitu ya. Nah, ini juga kemudian kan dijalankan oleh setiap keluarga muslim, setiap ulama ya yang melanjutkan di masa-masa Islam, masyarakat Islam, dan kita melihat ya fenomena bahwa memang perempuan itu dasarnya ya, memang berada di dalam rumah, dan memang sesuai dengan fitrahnya, begitu. Kita merasa nyaman, merasa sangat menikmati, bahkan kan ada dapur itu seperti istananya gitu bagi seorang istri itu ya, dia akan berkreasi gitu ya, apalagi ada kebahagiaan ketika hasil jerih payahnya itu dinikmati oleh suami keluarga, dan itu masya Allah, saya kira ini dirasakan sebenarnya oleh seluruh
perempuan, karena itu memang Fitrahnya sesuai ya, Bu. dengan Ya. fitrahnya begitu ya. Ya. Nah, jadi itu ya dalil yang terkait dengan robbatu bait begitu. Dan selain itu juga Nabi Muhammad SAW sendiri mencontohkan ya bagaimana beliau meminta dilayani oleh istrinya gitu. Misalnya Rasul menyampaikan, ya Aisyah, halumi al-mudyah, tolong bawakan pisau, gitu kan. Kemudian Rasul melanjutkan, ishhadiha bihajarin, fafa'alat. Coba asah pisau itu dengan batu dan fafa'alat. Siti Aisyah pun melakukannya, gitu. Nah ini cuma menunjukkan bahwa memang robbah bait ya, pengatur, pengurus, pengelola rumah, dan dari semua gambaran itu kita menjadi paham ya, seperti itulah penataan ya, fungsi dasar al-aslu, dan itu kita harus menjalankan itu dengan ketaatan dan insya Allah menjadi pahala ya. Baik Ustazah, tapi tadi kita perhatikan ya Ustazah ya, dari dalil-dalil tersebut gitu ya, bahkan seorang perempuan yang ingin berpuasa sunnah saja harus minta izin gitu ya dengan suaminya gitu ya. Apakah itu membuat sebuah pemikiran gitu ataupun pandangan bahwa terbatas ruang gerak bagi perempuan itu gitu ya, hanya untuk hal-hal yang bersifat domestik saja gitu? Apakah itu tuh membenarkan gitu ya pendapat di kalangan masyarakat gitu ya, yang mengatakan bahwa perempuan mah gitu ya urusannya cuman kasur, sumur dan dapur saja gitu. Seperti apa tuh Ustazah pandangannya? Kalau kita memahami dari syariat tadi, ya seperti itulah peran yang dikonstruk oleh Islam ya. Jadi kita tidak perlu untuk memperhatikan apa yang dituduhkan ya hari ini. Itu adalah pembatasan, pengekangan, seolah-olah tidak ada peran yang lain, peran domestik itu tidak bernilai. Nah itu kan karena sebenarnya itu sudah dikonstruk dengan pemikiran yang sekarang berkembang di umat Islam, bahwa kesuksesan atau kebaikan perempuan itu diukurnya adalah dengan pencapaian materi. Jangan biarkan potensi perempuan itu Anda kekang hanya di dalam rumah. Jangan tinggalkan peran mereka di dalam rumah yang tidak berbayar, begitu kan? Sehingga akhirnya sekarang kan karena pekerjaan rumah tangga itu dinilai sekarang sampai keluar kan undang-undang gaji untuk pembantu rumah tangga dinominalkan gitu kan, pekerjaan domestik itu. Nah kita kan tidak ke sana acuannya. Justru ketika kita mengamini nilai-nilai standar material itu, kita menjadi berpikir iya juga ya gitu ya. Kalau kita sekarang hanya mengerjakan pekerjaan yang katanya 24 jam tidak selesai gitu kan ya, tidak dibayar juga gitu oleh suami, bahkan kenyataannya tidak dinafkahi juga, sudah capek, kemudian bahkan setelah itu juga harus membantu mencari uang di luar rumah, jadi double beban ganda dan lain-lain. Nah kita tidak boleh terpengaruh oleh pemikiran itu, karena itu pemikiran liberal, bukan berasal dari Islam. Nanti satu saat kita akan melihat bahwa tidak hanya ansih peran perempuan itu dikonstruk dengan dalil-dalil tadi, tapi sebanyak hal lain yang menggambarkan bagaimana kontribusi seorang perempuan ya di dalam peran-perannya yang lain begitu. Tapi yang justru kita harus pahami adalah justru peran warbatul bait ini yang strategis sebenarnya, yang mendasar. Dan nanti kita akan melihat kebaikan dari peran itu kalau dijalankan dengan optimal terhadap rumah tangga, ya keharmonisan, ketenangan, nanti kaitannya kemudian dengan kehadiran generasi, ya, perhatian dan lain-lain yang hari ini justru kita mendapatkan problem banyak dari ketiadaan perempuan di dalam rumah karena di luar rumah kan kita rasakan hari ini gitu ya. Nah jadi sahabat muslimah, kita tidak boleh ya mengambil acuan dari pemikiran lain gitu di luar pemahaman Islam. Ya baik Ustazah, tapi dengan tadi ya fokusnya pada fungsi perempuan itu di dalam rumah gitu ya. Nah apakah itu tuh membuat akhirnya jadi seolah-olah benar gitu ya pendapat bahwa perempuan ini seperti warga negara
kelas 2 gitu. Nah, karena memang dari sisi pendidikan tidak tinggi, misalnya gitu, peran serta dalam aktivitas publik juga rendah, itu seperti apa Ustaz? Nah, jadi ungkapan warga negara kelas 2 itu sebenarnya juga ya datangnya itu dari fakta nasib perempuan di luar masyarakat Islam. Dari perempuan di masa abad pertengahan di Eropa yang masih gelap gulita itu, gitu. Nah, itu sejarahnya bisa dibaca lah historinya ya. Justru yang memandang rendah perempuan itu adalah ideologi lain, agama lain, peradaban lain. Yang kalau kita baca secara keseluruhan syariat Islam, mafhum Islam ya, yang Masya Allah ya sebenarnya, mudah-mudahan nanti kita lebih banyak waktu untuk menggali itu dengan harapan bahwa kita punya gambaran, Masya Allah kita merindukan gitu ya. Peran kita ini tuh ditatanya itu justru dengan aturan-aturan itu gitu ya, yang membawa banyak kebaikan. Nah, jadi justru dari ideologi lain, dari peradaban lain, yang ketika hari ini kehidupan umat Islam tidak ditata dengan syariat Islam tapi dengan ideologi lain itu malah nasibnya menjadi sama dengan perempuan di masyarakat sekuler dulu. Jadi tidak dengan kesenjangan ekonomi, dengan pemahaman yang keliru ya. Akhirnya kan prakteknya itu lebih mengutamakan laki-laki gitu untuk dia sekolah misalkan gitu kan ya. Begitupun dengan makanan misalkan gitu kan, lebih diprioritaskan anak laki-laki misalkan gitu kan, supaya gizinya sehat karena dia harus akan mencari nafkah dan seterusnya gitu. Nah, itu tidak dikonstruk oleh sistem Islam ya, tapi itu oleh peradaban di luar Islam. Oke, baik. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Baik sahabat muslimah, kita sudah mendengarkan tadi dalilnya, kemudian penjelasan dan kekeliruan yang terjadi ya di tengah masyarakat terkait dengan stigma buruk gitu ya yang disematkan kepada peran perempuan sebagai robutul bait gitu ya, bahwa peran utama perempuan itu adalah di rumah gitu ya, menjadi pengelola, kemudian menjadi pencetak generasi gitu yang dimulai dari rumah gitu ya. Maka dari itu, sahabat muslimah, kita sama-sama memperbaiki ya segala kekeliruan ini. Mudah-mudahan dengan perbaikan pemikiran gitu ya, dengan pemikiran Islam, kedepannya kita akan mendapatkan nasib perempuan ini jadi lebih baik. Dan tentu saja nasib perempuan akan lebih baik dengan syariat Islam. Mungkin sampai di situ dulu perjumpaan kita kali ini. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.